Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Pak. Kupang Ya, masih hujan kah? pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Kupang masih hujan besar. Mendung, Pak. Seperti baik, saya akan mengulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, karena ada beberapa kendala kemarin terkait Zoom kita. Dan hari ini kita akan mengulang lagi untuk membahas tentang balok di atas dua tumpuan dengan beban terpusat. Kita akan ulang lagi seperti itu. Kita akan langsung pada contoh soalnya. Saya lihat ya, teman-teman. Oke. Balok di atas dua tumpuan itu seperti ini. Ini ada balok biasa dengan tumpuan di A dan B. Tumpuan A ini kita sebut dengan B-nya tumpuan sendi. Kalau di B ini kita sebut dengan tumpuan roll. Nah, beberapa komponen dari tumpuan ini, konstruksi ini, yaitu yang pertama ada gaya, yaitu RBV, RAV, dan P. Ini adalah gaya. Ini dalam konstruksi ini yang kita sebut sebagai gaya. Oke. Lalu ada komponen yang kedua yang kita sebut sebagai jarak, yaitu 6, L, A, dan B. Ya. Nah, yang ketiga kita sebut sebagai perletakan, yaitu di titik B dan titik A. Gaya sendiri itu terdiri dari reaksi dalam hal ini ada RAV dan RBV, lalu aksi. Dalam hal ini disebut sebagai P. Nah, kita diminta untuk menghitung dan gambar gaya-gaya dalamnya. Oke. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan persamaan kesetimbangan. Kita akan gunakan persamaan kesetimbangan, itu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Itu pengantar kita. Nah, untuk menghitung gaya-gaya dalam ini, kita punya yang namanya perjanjian tanda.
ada perjanjian tanda. Oke ya. Ada perjanjian tanda. Saya copy ini ke bawah. Nah, perjanjian tanda itu seperti ini. Kalau kita untuk momen, kalau kita melihat atau memandang dari kiri, maka dia putarannya searah jarum jam itu tandanya positif. Kalau putarannya berlawanan jarum jam itu tandanya negatif. Ini kalau tinjau kiri ya. Kalau tinjau kanan, dia searah jarum jam itu tandanya negatif, berlawanan jarum jam tandanya positif. Jadi kalau kita tinjau kanan. Untuk gaya lintang, kalau tinjau kiri ke atas positif, ke bawah negatif. Tinjau kanan ke atasnya negatif, ke bawah positif. Jadi ini tinjau kiri kalau kita lihat dari sebelah sini, tinjau kanan kalau kita lihat dari sebelah sini. Lalu untuk gaya normal itu ke kanan itu negatif, ke kiri positif. Sebaliknya, kalau kita positif, seperti itu. Ya. Lalu ini perjanjian tanda ya. Lalu untuk menggambar, untuk momen, kalau positif, kita menggambarnya ke atas. Untuk gaya, ini positif. Kalau negatif, kita menggambarnya ke bawah. Untuk gaya lintang, sama. Kalau positif, kita gambarnya ke atas. Kalau negatif, kita gambarnya ke bawah. Ini positif, negatif. Gaya normal juga seperti itu. Kalau positif, kita ke atas. Kalau negatif, kita ke bawah. Ya, jadi saya ulang kembali. Untuk menyelesaikan persoalan balok sederhana di atas dua peletakan, kita akan menggunakan persamaan kesetimbangan ini, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0. Lalu komponen dari suatu konstruksi itu ada gaya, ada jarak, ada perletakan. Dan untuk menghitung dan gambar itu kita punya perjanjian tanda. Perjanjian tandanya seperti ini. Untuk momen kalau kita tinjau kiri, searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Kalau tinjau kanan kebaliknya. Demikian juga untuk gaya lintang dan gaya normal. Oke ya. Dan untuk menghitungnya ada dua cara tinjau. Yaitu tinjau kiri, kita melihat dari sisi kiri. Ini tinjau kiri. Dan tinjau kanan kalau kita melihat dari tinjau kanan. Sisi kanannya. Untuk menggambar, aturannya seperti ini. Kalau ini adalah garis sumbu batangnya, maka positif itu ke atas,
negatif itu di bawah. Oke. Itu. Baik, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan atau konstruksi ini. Nah, dari konstruksi ini ada dua variabel atau dua komponen yang belum diketahui, yaitu yang pertama itu adalah RAH dan yang kedua adalah RBV. Oh iya, sebelum saya lanjut, yang disebut beban terpusat adalah ini ya. Beban itu hanya bekerja pada satu titik. Nanti di soal berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan beban merata. Nah, untuk menyelesaikan ini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung reaksi. Menghitung reaksi peletakan, kita menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada dua reaksi yang belum kita ketahui, yaitu yang pertama RAV dan RBV. Kita mulai dengan menghitung reaksi di titik A atau RAV. Untuk menghitung reaksi di titik A, kita menggunakan titik B sebagai titik putar. Ini titik putarnya. Maka rumusnya bisa kita tulis sigma momen di titik B sama dengan 0. Kalian masih ingat tadi momen itu sama dengan gaya kali jarak. Sehingga kalau sigma momen di titik B dengan titik B sebagai titik putar, maka semua gaya RAV, P, dan RBV itu dikali jarak ke titik B. Mulai RAV dikali jaraknya 6. Kenapa dia positif? Karena RAV ini akan membuat momen ini. Dikurangi P dikali jaraknya 4. RBV tidak kita masukkan karena jarak ke titik B sama dengan 0. Sehingga kita tidak perlu memasukkannya. Ini sama dengan 0. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. RAV kali 6 kurang 10 kali 4 sama dengan 0. RAV-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sama dengan 40/6. Oke, itu kita dapatkan hasilnya sebesar 6,667. Dengan 6,667. Arahnya ke atas. Oke. Oke, berarti RAV sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan menghitung RBV. Nah, untuk menghitung RBV, maka titik putar yang kita gunakan adalah titik A. Ini titik putarnya.
dengan rumusnya adalah sigma momen di titik A itu sama dengan 0. Berarti semua gaya-gaya yang ada, RBV, RAV, dan P itu kita kalikan dengan jarak ke titik A. Maka kita bisa tulis persamaannya minus RBV kali 6. Dia minus karena RBV ini akan membuat momen seperti ini. Dia berlawanan arah jarak jauh. Ditambah P dikali jarak dari titik ini ke A sebesar 2 meter. Sama dengan 0. RAV tidak kita masukkan karena jarak ke titik A itu sama dengan 0. Sehingga apapun yang dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. RBV dikali 6. Tambah P-nya sebesar 10 dikali 2. K RBV sama dengan 20/6. Itu hasilnya menjadi 3,33 ton. Karena dia positif, maka arahnya ke atas. Jadi itu langkah pertama kita menghitung reaksi perletakan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada? Baik. Baik, Nanti lanjut Pak. Putra mau bertanya? Tidak Pak. Putra, tolong kasih mati mic. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Langkah yang berikutnya. Berarti kita sudah dapatkan RAV ini nilainya adalah 6,667 ton. RBV nilainya adalah 3,33 ton. Oh ya, untuk menguji apakah hitungan kita benar, kita bisa menggunakan mekanisme kontrol ya. Jadi setelah kita selesaikan ini, kita bisa menggunakan mekanisme kontrol dengan persamaan sigma V atau sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Yuk kita masukkan persamaannya. RAV ditambah RBV dikurang P itu sama dengan 0. Kalau hasilnya tidak 0, maka perhitungan kita salah. 6,667
tambah 3,33 kurang 10, ini harus sama dengan 0. Oke, karena sama dengan 0, maka kita bisa bilang perhitungan reaksi kita benar. Oke, kita lanjut dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita akan menghitung gaya-gaya dalamnya. Untuk menghitung gaya-gaya dalam, kita menggunakan atau kita tinjau per masing-masing pias. Kalau teman-teman lihat di sini, konstruksi kita terdiri atas 2 pias, yaitu pias AC dan pias CB. Jadi kita akan menghitungnya per masing-masing pias. Kita mulai dengan pias yang pertama, yaitu pias A ke C. Untuk menghitung pias AC, kita menggunakan mekanisme yang tadi, tinjau kiri atau tinjau kanan. Itu untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. Kita tinjau kiri. Jadi kita akan lihat konstruksi itu dari sini. Sehingga area ini seolah-olah kita tutup. Ya, area ini seolah-olah kita tutup. Area ini seolah-olah kita tutup, sehingga kita bisa membuat sketsanya seperti ini. LAV, ini titik A, ini titik C, jaraknya sebesar X. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat momen. Jadi kalau gaya-gaya dalam itu, saya ulangi ya, gaya-gaya dalam itu terdiri dari yang pertama momen, lalu yang kedua gaya lintang, dan gaya normal. Ini momen itu sama dengan gaya kali jarak. Gaya lintang itu dipengaruhi oleh gaya vertikal. Lalu gaya normal itu dipengaruhi oleh gaya horizontal. Ini gaya-gaya vertikal, ini gaya-gaya horizontal. Oke, kita kembali ke sini. Pias AC dengan titik C sebagai titik putar, maka momen sama dengan RAV dikali jaraknya sebesar X. Lalu gaya lintang itu dipengaruhi oleh gaya-gaya vertikal itu sebesar RAV. Dan kalau kita kembali ke perjanjian tanda, karena kita tinjau kiri, maka gaya ke atas itu sama dengan positif. Ya. Lalu gaya normal, karena dia dipengaruhi oleh gaya-gaya horizontal, pada konstruksi ini tidak ada gaya-gaya horizontal, maka gaya normal kita bisa sebut atau kita bilang dia 0.
Sehingga dari sini kita buatkan tabelnya. Oke. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0 di titik A, momen di titik A sama dengan LAV kali 0 sama dengan 0 ton meter. Untuk X sama dengan 2, MC sama dengan LAV dikali 2. Itu sama dengan LAV tadi 6,667 kali 2. Itu hasilnya 13,334 ton meter. Lalu untuk gaya lintang D di titik A itu sama dengan LAV sama dengan 6,667 ton. D di titik C juga sama 6,667 ton. Sedangkan untuk gaya normalnya N di titik C itu cara menghitung gaya-gaya dalam untuk bias yang pertama. Oke, kita lanjut dengan bias yang kedua. Bias yang kedua yaitu bias CB untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4, kita tinjau kanan. Jadi untuk bias B, kita akan lihat dari sisi ini. Ya. Bias B, kita akan lihat dari sisi situ. Nah, seolah-olah area ini kita tutup. Kalian perhatikan cara mengerjakannya, tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya, sehingga kita bisa membuat sketsanya seperti ini. Ini ada RBV, ini titik B, dan ini titik C. Dengan jaraknya adalah X. C sebagai titik putarnya. Sehingga di sini kita bisa tulis momen sama dengan RBV dikali C, dikali X. Karena dia tinjau kanan, maka kita kembali lihat ke sini, tinjau kanan itu berlawanan jarum jam, itu positif. Maka momen di sini kita bisa tulis sama dengan RBV dikali X. Untuk gaya lintangnya, kita kembali lihat perjanjian tanda. Untuk tinjau kanan, gaya yang ke atas itu negatif. Maka D, gaya lintang kita tulis minus RBV. Sedangkan untuk gaya normalnya, karena tidak ada gaya-gaya horizontal, itu sebesar 0. Maka kita bisa buatkan tabelnya. Untuk
X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 meter. Karena kita tinjau kanan, maka nolnya itu dari sini. Nolnya itu dari titik B. Sehingga kita tulis M di titik B sama dengan RBV kali 0 sama dengan 0 ton meter. Sedangkan M di titik C itu sama dengan RBV kali 4. RBV tadi sebesar 3,33 kali 4. Itu hasilnya sebesar 3,333 kali 4, 13,332 ton. Kalau teman-teman perhatikan, nilai momen di titik C untuk bias CB akan sama dengan ini. Selisih mungkin di bagian belakang ini karena akibat pembulatan, tetapi nilainya akan sama. Oke. Nah, untuk gaya lintangnya D di titik B itu sama dengan minus 3,33 ton. Sama juga dengan D di titik C itu minus 3,33 ton. Sedangkan mau gaya normal di titik B sama dengan 0, gaya normal di titik C juga sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah dapatkan yang pertama kita menghitung reaksi, sudah dapatkan dengan menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Lalu langkah kedua kita hitung gaya-gaya dalamnya. Oke, menggunakan mekanisme tinjau berbias. Lalu setelah kita dapatkan itu, kita mulai dengan membuat langkah ketiga, buat gambar diagramnya. Gaya dalam. Caranya, kita gambarkan kembali konstruksinya. Seperti ini. Oke. Ini titik A, ini titik C, dan ini titik B. Lalu kita buatkan garis bantunya. Ini. Kita mulai dengan membuat garis sumbu as batangnya. Untuk momen, kita lihat untuk bias AC, momen di titik A sama dengan 0, momen di titik C sama dengan 13,334. Positif, berarti
di atas ya. A sama dengan 0. Lalu di titik C sebesar 13,334. Kita tarik garis lurus ke sini. Oke. Lalu untuk bias CB, momen di titik C atau MC itu sama dengan 13,332 sama. Lalu di titik B sama dengan 0. Ini berbeda angka terakhir itu karena pembulatan ya. Maka ini sama, kita tarik ke sini. Kita dapatkan ini plus. Oke. Lalu yang kedua, kita akan menggambar gaya lintang. Sama kita buatkan garis sumbunya. Lalu kita lihat gaya lintang di titik A sebesar plus 6,667. DC juga sama. Maka kita tarik ke atas sebesar 6,667. Titik C juga sama. Lalu kita tarik garis. Ini sebesar 6,67. Oke. Lalu untuk bias CB, D-nya, D di titik B itu minus 3,33, DC juga minus 3,33. Maka kita tarik ke bawah sebesar 3,33. Ini juga 3,33. Lalu kita hubungkan. Oke, seperti itu. Itu untuk gaya lintangnya. Lalu gaya normalnya, karena gaya normalnya 0, maka kita hanya menggambar sumbu batangnya. Oke, itu cara menyelesaikan konstruksi ini. Konstruksi balok sederhana dengan di atas 2 perletakan dengan titik beban terpusat. Ya, itu cara kita menyelesaikannya. Ini nanti saya akan share hitungan ini atau coretan ini kepada teman-teman. Oke, masih ada yang mau bertanya? Teman-teman, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, sambil ini kita lanjut dengan contoh soal kedua. Ini contoh soal yang kedua agak sedikit rumit. Teman-teman bisa lihat di materi yang sudah pernah saya share ya. Contoh soal yang kedua masih balok sederhana di atas 2 tumpuan, tetapi ada 2 beban. Ada 2 beban, yaitu P1 dan P2. Dan P2 ini bebannya membentuk sudut. Ya, bentuk sudut. Maka untuk menyelesaikannya, kita tetap soalnya sama, kita diminta menghitung gaya-gaya dalam. Yang kedua, gambar diagramnya.
Nah, sebelum kita menghitung reaksinya, kita harus konversi atau kita menguraikan gaya P2 ini dulu menuju sumbu globalnya. Ya. Saya coba gambarkan di sini. Ini ada P1, lalu ini ada P2. Ini karena roll, maka ada reaksi vertikal. Titik A, titik C, D, B. Ini sendi, maka akan ada reaksi vertikal dan horizontal. Nah, langkah yang pertama, kita uraikan. Gaya P2 ke sumbu global. Ya, kita seperti ini. Kalian masih ingat materi tentang gaya? Menjadi P2V dan P2H. Dengan P2V sama dengan P2 kali sin alfa. Lalu P2H itu sama dengan P2 kali cos alfa. Ini kita dapatkan sebesar 1 ton. Lalu ini kita dapatkan sebesar 1,732. Oke, 1,732 ton. Sehingga konstruksi kita saya bisa gambarkan seperti ini. Konstruksi yang akan kita kerjakan setelah diuraikan, saya bisa gambarkan dia. Ini ada RAP, ini ada P1, P2V, P2H, RBV, dan RBH. Titik A, titik C, titik D, dan titik B. Jaraknya dua meter. Nah, konstruksi ini yang akan kita kerjakan. Konstruksi ini yang akan kita hitung, kita selesaikan untuk menghitung gaya-gaya dalamnya. Kita mulai dengan langkah yang pertama atau langkah yang kedua, kita hitung reaksi perletakannya. Di sini ada 3 yang belum diketahui.
Itu yang pertama RAH, RAV, RBV, dan RBH. Nah, untuk menghitung RAV, kita gunakan titik B sebagai titik putar. Kita gunakan persamaan sigma momen titik B sama dengan 0. RAV dikali jarak keseluruhan ini 2/4,5 7,5 dikurang P1 dikali jarak dari P1 ke titik B itu sebesar 5,5 dikurangi P2V dikali jarak sini ke sini sebesar 3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya. P1 itu 1 ton, P2 V-nya sebesar 1 ton. K1 dikali 5,5 dikurangi 1 dikali 3. Ya, ini jadinya 5,5, ini jadinya 3. RAV-nya kita pindahkan ke ruas kiri, kita dapatkan 8,5 dibagi 7,5 sama dengan 1,133. 1,133 ton. Karena dia positif, maka arahnya ke atas. Oke. Yang kedua, RBV. Untuk menghitung RBV, maka titik A yang menjadi titik putar. Ya, kita bisa tulis sigma momen di titik A sama dengan 0. Ya, terus dulu. Oke. Semua gaya-gaya kita akan kalikan jarak ke titik A. Kita mulai dengan minus R BV kali 8,5 ditambah P2V ini dikali jarak ke sini kali 4,5 ditambah P1 dikali jaraknya 2. Ini kita masukkan PV dikali 8,5 ditambah 1 dikali 4,5 1 kali 2 sama dengan 0. Ini 4,5. Ini 2. Jadinya 6,5. Kalau RBV-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi positif. Dengan 6,5 dibagi 8,5. Kita dapatkan hasilnya sebesar 0,867. 0,867 ton. Karena dia positif, maka arahnya ke atas. Oke, itu yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada reaksi di titik B arah horizontal.
Kenapa reaksi ini ada? Karena kita punya gaya horizontal, yaitu P2H ini. Oke, sehingga kita perlu menghitung reaksinya. Yang ketiga, untuk menghitung reaksi di titik B, kita gunakan persamaan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Ya, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kita ingat perjanjian tanda tadi. Kalau gayanya seperti ini, maka dia positif. Sehingga kita bisa tulis RBH ditambah P2H sama dengan 0. P2H-nya kita pindahkan ke ruas kanan. K sama dengan minus P2H. Ini P2H tadi kita dapatkan 1,732. Besar 1,372 minus ton. K karena dia minus, arahnya ke sini. Sehingga kita bisa menggambarkan konstruksi kita setelah dihitung gaya-gaya reaksinya seperti ini. Ini RBV, ini RBH, ini RAV. Ini P1, ini P2V, dan P2H. A, C, D. 2 meter, 2,5 meter. Oke. Yang berbeda dari sini adalah kalau ini asumsi awal kita RBH arahnya ke sini, maka setelah kita hitung RBH yang sebenarnya arahnya ke sini karena dia negatif. Ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan menghitung gaya-gaya dalamnya. Langkah yang kedua, yang ketiga ya. Akan hitung gaya dalamnya. Dengan kita meninjau per masing-masing bias. Di sini kita punya 3 bias. Bias yang pertama itu bias AC. Bias yang kedua itu bias CD. Dan bias yang ketiga itu bias DB. Oke. Kita mulai dengan bias yang pertama. Bias yang pertama itu bias AC untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2, kita tinjau kiri. Jadi kita akan lihat dari sini. Ya, lihat dari situ. Jadi seolah-olah area ini kita tutup. Maka konstruksi kita bisa kita buatkan sketsanya seperti ini.
Ingat, untuk menyelesaikan supaya kalian bisa mudah, kalian harus membuat sketsa. Ya, membuat sketsa sehingga kalian menyelesaikannya bisa mudah. Ini ada RAV. Sehingga momennya, kalau dari sini saya momen sama dengan titik C sebagai titik putar, momen sama dengan RAV dikali X. Gaya lintang itu sama dengan RAV gaya normal, karena di sini untuk bias ini tidak ada gaya horizontal, maka gaya normal sama dengan 0. Ya, dari sini ini persamaan umumnya, kita buatkan tabelnya. Oke. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Momen di titik A itu sama dengan RAV kali 0. Itu hasilnya 0. Lalu momen di titik C itu sama dengan RAV dikali 2. Itu RAV kita tadi 1,133. 1,133 dikali 2. Hasilnya adalah 1,1 dikali 2 hasilnya 2,266 ya, dengan 2,266 ton. Sedangkan untuk gaya lintangnya titik A sebesar RAV dengan 1,133 ton. D di titik C juga sama 1,133 ton. Gaya normal di titik A itu 0, normal di titik C sama dengan 0. Oke, itu untuk bias yang pertama, yaitu bias AC. Oke, kita copy ini. Kita akan menghitung untuk bias yang kedua. Bias yang kedua yaitu bias yang kedua yaitu bias yang kedua yaitu bias CD. Kita akan melihat yang ini. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2,5, tinjau kiri. Kita masih tetap melihat dari sini ya. Di seolah-olah yang ini, seolah-olah ya, yang ini kita tutup. Kita sketsa kita seperti ini. Ini ada RAV. Ini titik A, ini titik C, ini titik D.
titik D menjadi titik putarnya. Sehingga dari sketsa ini kita bisa tulis persamaan umumnya momen sama dengan RAV dikali jaraknya 2 ditambah X. Gaya lintang sama dengan RAV. Lalu gaya normal sama dengan 0. Oke. Sehingga setelah kita dapatkan persamaan umumnya, kita masukkan ke tabelnya. Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2,5. Momen di titik C itu sama dengan RAV dikali 2 tambah 0. Itu hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Besar 2,266 ton. Momen di titik D sama dengan RAV dikali 2 tambah 2,5. Sama dengan 1,133 dikali 4,5. Oke, saya hitung dulu. 1,133 kali 4,5. Hasilnya 5,099 ton. Dan benar ya. Oke. Oh, sorry. Ada keliru ya. Oke. Saya kembali ke sini dulu. Ini salah. Kembali ke sini. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, momen ini ada gaya RAV dan P1. Momen sama dengan RAV dikali 2 tambah X dikurangi P1 dikali X. Ya, itu yang saya, komponen ini yang saya lupa. Oke, setelah itu kita masukkan ke tabelnya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2,5. Momen di titik C sama dengan RAV dikali 2 ditambah 0 kurang P1 dikali 0. Ini hasilnya sama dengan 2,266 ya. 266 ton meter. Momen di titik D itu sama dengan RAV dikali 2 ditambah 2,5 kurang P1 dikali 2,5. Oke. Ini ya 0,5. Sehingga RAV ini 1,133 dikali 4,5 kurang P1-nya 1
dikali 2,5. Ini dapatnya 5,099. Ini dapatnya 2,5. Kita kurangi 5,099 dikurangi 2,5 sebesar 2,599 ton. Untuk D di titik C sama dengan RAV yaitu 1,133 ton. D di titik D sama sebesar 1,133 ton. Oke. Itu untuk Pias yang kedua, yaitu Pias CD. Kita lanjut dengan Pias yang terakhir. Ya. Pias yang terakhir yaitu Pias kita lanjut dengan Pias yang terakhir yaitu Pias ketiga. Pias DB. Kita akan menghitung yang ini. Untuk mudahnya, kita akan tinjau dari sini. Di Pias DB untuk 0, lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 3. Kita akan tinjau kanan. Oke, karena kita tinjau kanan, jadi seolah-olah, ya ini seolah-olah, yang ini kita tutup. Ya, seolah-olah ini kita tutup, sehingga kita bisa membuat sketsanya seperti ini. Ada RBV, ada RBH, lalu ini potong, ini sebesar X. Ini titik B, ini titik D. Dengan titik D sebagai titik putarnya. Maka, karena kita tinjau kanan, momen sama dengan kalaupun dia berawanan jarum jam, tapi karena kita tinjau kanan, maka dia positif. Momen sama dengan RBV dikali X. Gaya lintang, itu karena kita tinjau kanan, arahnya ke atas, maka dia negatif. Besar minus RBV. Lalu gaya normalnya, karena di sini ada RBH, dan dia ke kiri, negatif, itu sebesar minus RBH. Sorry, saya coba lihat ya untuk gaya normal. Untuk gaya normal, perjanjian tandanya, kalau dia ke kiri, dan tinjau kanan, dia ke kanan itu positif. Berarti ini positif. Oke. Positif ya. Sehingga kita bisa masukkan ini persamaan umumnya. Kita bisa masukkan ke tabel. Untuk X sama dengan 0. X sama dengan 3. Momen di titik B, karena kita tinjau kanan, maka nolnya itu akan bergerak dari sini. Ya, karena kita tinjau kanan.
Nolnya akan bergerak dari titik B. Maka momen di titik B itu sama dengan RBV dikali 0. Dengan 0 ton meter. Momen di titik D itu sama dengan RBV dikali 3. RBV itu sebesar 0,867. 0,867 kali 3. Ini 2,601 ton meter. Oke. Ini harusnya sama dengan ini. Harusnya sama dengan ini. Ini karena faktor pembulatan saja. Ya. Hasilnya harusnya sama. 2,6 ini hampir mendekati 2,6. Oke. Lalu D di titik B itu sama dengan minus 0,867 ton. D di titik D juga sama, minus 0,867 ton. Gaya lintang di titik B itu sebesar RBH. RBH-nya 1,372. RBH-nya 1 plus 1,372. N di titik D sama dengan 1,372 ton. Ton ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan, jangan lupa menulis satuannya. Oke. Jadi ini kita sudah dapatkan untuk bias AC, MA-nya 0, MC-nya 2,26, dan seterusnya. Bias BC kita sudah dapatkan. Ini. Lalu untuk bias DB juga sudah kita dapatkan. Maka kita masuk ke langkah terakhir, langkah keempat. Kita akan buat gambar diagramnya. Gaya dalam. Oke. Caranya sama seperti tadi. Kita buatkan gambar konstruksinya. Ini ada P1. Lalu ini ada P2. Oke. Titik A, C, D, dan B. Yuk kita buatkan garis kerjanya. Kita menggambar bidang momen. Kita buat garis sumbu batangnya. Lalu kita lihat hasil hitungan kita. Bias AC, momen di titik A sama dengan 0. Momen di titik C sama dengan 2,266. Oke. Momen di titik A 0. Momen di titik C plus 2,266.
266. Kita tarik garis. Gitu. Lalu bias CD. Bias CD, momen di titik C sama 2,266. Momen di titik B 2,599. Oke. Momen di titik C sama. Momen di titik D sebesar 2,599. Kita tarik lagi garis. Ya, masih plus. Lalu bias DB, momen di titik D itu 2,6, ambil sama. Sekali lagi ini hanya faktor pembulatan ya. Nah, itu D-nya sama, momen di titik B sama dengan 0. Oke. Ini untuk bidang momennya. Lalu yang berikut bidang atau gaya lintang. Bias AC. Oke, bias AC itu D sama dengan plus 1,133. Oke. Ya pakai merah ya. Ini sebesar 1,133. Di C juga sama 1,133. Tarik. Ini 1,133. Lalu bias CKD. Bias CKD masih sama 1,133. Ini juga masih sama. Oh, sorry. Saya ada keliru di sini. Oke, minta maaf ya, ini keliru di bias CKD. Bias CKD ini kan sebenarnya ada pengaruh P1 juga. Maka dia harusnya kurang P1 di sini. Sehingga DC-nya, saya salah ya. DC-nya sama dengan RAV kurang P1 itu sama dengan 1,133 kurang 1 sama dengan 0,133 ton. Sorry, ini RAV dikurang P1 sama dengan 0,133 ton. Sorry, saya salah. Nah, di sini ini 0,133, sini misalnya kita plus ini sebesar 0,133. Oke, lalu bias DB, D-nya sama dengan minus 0,867. Karena dia minus, maka kita gambarnya di bawah sini, di bawah garis sumbu. Ini sebesar minus 0,867. Seperti itu. Ini untuk gaya lintangnya. Selanjutnya untuk gaya normal. Ini kita lihat untuk bias AC gaya normalnya sama dengan 0. Untuk bias CD gaya normalnya juga sama dengan 0. Untuk bias DB gaya normalnya sama dengan plus 1,372. Berarti di sini ada gaya normal sebesar 1,372.
372. Ini untuk gaya normal. Oke, seperti itu, teman-teman. Kita sudah 10:30 ya di sana. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Nanti saya akan share rekaman dari kuliah kita dan juga hitung-hitungan ini. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan kasih tugas. Oke, saya akan kasih tugas untuk teman-teman. Akan kasih tugas buat teman-teman ya. Dikerjakan di kertas, lalu nanti teman-teman foto dan dikirimkan ke email yang sudah saya berikan. Oke, ini tugas. Tugas kedua. Tugas kedua. Oke, tugas kedua. Kita punya, jadi diketahui kita punya konstruksi seperti ini. Ada P1, ada P2, lalu ada P3. Ini 30 derajat. Titik A, B, C, D, dan E. Oke ya. Jarak masing-masing 2 meter. Oke. Kalian diminta hitung gaya dalam. Yang kedua, gambar. Oke. Tugasnya nanti dikerjakan P1 sama dengan 1 ton, P2 sama dengan 2 ton, dan P3-nya sama dengan
3 ton. Oke. Catatannya kerja di kertas, 2 foto, dan dibuat dalam bentuk PDF, lalu email. Ingat format namanya, format nama file gini. NIM, nama, tugas 02. Itu ya, itu tugas kalian. NIM, nama, lalu tugas 02. Di email ke email yang sudah saya berikan. Batas waktunya tanggal apa ya? Hari itu tanggal 13. Tanggal batas waktu 13.03.2023 jam 11.00 di waktu Kupang. Oke, teman-teman, karena kalian email itu akan tercatat waktu kalian mengirimnya. Jadi mohon sekali lagi saya sudah sampaikan di awal, penilaian saya adalah ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Kerjakan sesuai tahapan yang tadi. Kerja sesuai tahapannya. Yang tadi waktu saya kasih di kuliah. Oke. Mungkin itu saya kirimkan ini di grup. Saya akan kirimkan ini di grup. Juga rekamannya saya akan kirimkan. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dan bisa mengirim. Oke, mungkin sekian. Ada yang mau bertanya? Sudah, teman-teman sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, Baik. Pak, pas. Siap. Gimana Putra? Pas, Pak, pas. Pas? Ya. Oke. Baik, kalau pas, maka kita sudahi ya pertemuan kita hari ini. Walaupun kita lewat Zoom, sekali lagi saya bilang bahwa kuliah ini bukan untuk saya, tetapi untuk teman-teman, untuk masa depan teman-teman. Oke, selamat siang. Ya, Pak. Jaga kesehatan ya. Ya, siap, Pak. Yang Siap, hormat 86. Hai.